Siapa yang tidak mengenal beliau? Ya benar, tentu semua orang pasti mengenal sosok Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo, purnawirawan sekaligus perwira tinggi militer Indonesia. Tapi kali ini kita tidak membahas sosok Prabowo Subianto, melainkan sekarang kita akan membahas ayah dari Prabowo Subianto, yaitu Sumitro Djoyo Hadikusumo. Siapakah Sumitro ini? Dia ini tokoh penting di era Orde Baru, besan dari Presiden Soeharto. Karena Prabowo sempat menikah dengan putri dari sang diktator, yakni Titik Soeharto. Sumitro adalah tokoh yang malang melintasi pemerintahan. Bahkan sejak awal-awal masa kemerdekaan, dia satu dari sedikit orang Indonesia bergelar doktor pada eranya. Dia juga pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sekaligus salah seorang peletak dasar-dasar ekonomi Indonesia. Sumitro sering dianggap sebagai pemimpin dari apa yang disebut sebagai mafia Berkeley, yaitu sekelompok ekonom lulusan Amerika Serikat yang mengendalikan pembangunan dan kebijakan ekonomi di Indonesia di era 1970-an. Alkisah di pertengahan tahun 1947, waktu Republik Indonesia yang baru merdeka sedang mengalami krisis ekonomi saat kas negara dalam kondisi tidak punya uang tunai sama sekali. Sumitro yang waktu itu jadi staf Perdana Menteri Syahrir tugaskan pergi ke Amerika Serikat untuk mencari tempat bisnis di luar negara buat ngisi kas negara. Sumitro disuruh berkunjung ke Amerika, tapi gak dibekali uang maupun visa. Dia pun harus memutar otak dan akhirnya menemukan solusi. Atas izin Perdana Menteri Syahrir, Sumitro menyelundupkan karet dan vanila, menembus blokade tentara Belanda dan menjualnya ke luar negeri. Keuntungannya cukup buat ongkos ke Singapura. Di sana dia membuat visa dan terbang ke negeri paman Sam. Singkat kata, meski tidak berjalan mulus, dalam waktu singkat, Sumitro berhasil dapat pinjaman senilai $80.000 Amerika dari salah satu bank di Amerika. Dan mumpung sudah ada di Amerika, Sumitro kemudian ditugaskan menjadi wakil ketua delegasi dan tugas berkuasa penuh urusan ekonomi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Juga sempat diangkat menjadi kepala kedutaan besar Indonesia di Amerika Serikat. Sumitro bertugas di Amerika sampai tahun 1950. Selama di Amerika, Sumitro berperan penting dalam menggalang simpati dunia bagi perjuangan rakyat Indonesia yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. Suatu waktu, Sumitro berhasil diundang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu Robert Lovett. Setelah pertemuan itu, Sumitro mengadakan konferensi pers yang dihadiri banyak media Amerika. Tanggal 21 Desember 1948, surat kabar The New York Times mencetak keseluruhan isi pernyataan Sumitro. Dia menuntut pemerintah Amerika untuk menghentikan bantuan rencana Marshall untuk Belanda. Sumitro juga punya peran penting dalam konferensi meja bundar. Dia menjadi ketua panitia ekonomi dan keuangan. Awalnya pihak Belanda menuntut Indonesia untuk mengambil alih hutang pemerintahan Hindia Belanda, yaitu sebesar 6 miliar gulden. Tapi Sumitro melawan permintaan itu. Menurut dia, justru pihak Belanda yang menyumbangkan 500 juta gulden ke rakyat Indonesia. Sungguh terlihat intelektualnya sosok Sumitro. Dalam argumen Sumitro, uang yang diambil dari rakyat Indonesia itu sudah dipakai Belanda untuk pengeluaran militer selama perang kemerdekaan. Jadi sungguh gak masuk akal bagi pihak Indonesia kalau duitnya dipakai untuk membiayai perang melawan dirinya sendiri. Setelah proses negosiasi, akhirnya disetujui bahwa pihak Indonesia akan mengambil alih hutang sebesar
4,3 miliar gulden yang harus dilunasi per bulan Juli 1964. Sumitro sebetulnya tidak setuju dengan ini dan ingin melanjutkan perundingan. Tapi Wakil Presiden Muhammad Hatta memutuskan untuk menyetujui angka tersebut. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia bisa dengan cepat diakui oleh Belanda.